Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dari Kota Daeng menghadirkan narasumber-narasumber yang akan memberikan Anda rangkaian informasi dalam obrolan budaya kali ini. Anda tentunya dapat mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami melalui RRI Digital dan juga YouTube kami di RRI Makassar. Bersama dengan kedua narasumber kami yang kali ini akan membagikan Anda bagaimana tentang budaya itu sendiri yang ada dalam kehidupan kita dan bagaimana nanti perkembangan budaya dalam kehidupan kita di era digital yang ada sekarang. Bersama dengan kedua narasumber saya yang sudah hadir, ada pengkaji budaya dan juga budayawan. Kita kenalkan dulu kalau begitu ya. Di sebelah kanan saya, ini yang udah alhamdulillah meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Sama-sama Kak. Bersama dengan Bapak Dr. Sumarin Rengko, HRSSM Hum. Beliau ini pengkaji budaya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Sama-sama, Kak. hadir. Kita akan ngobrol banyak nanti nih, pendengar dan juga pemirsa seputar tentang budaya. Nah, gak kalah juga narasumber saya berikutnya kalau ngomong tentang budaya dan juga pariwisata. Nah, beliau nih jagonya. Beliau nih dari seorang budayawan juga, Dr. Dirik Ruka Sandarupa SSM Hum, benar ya? Benar Kak ya. Gimana Benar. kabarnya Pak Dir? Halo Kak, iya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya Pak Dir. Iya, Kita, makasih. kita akan ngobrol banyak nih tentang budaya kali ini karena di obrolan budaya kali ini yang Anda saksikan langsung dari Kota Makassar. Kami hadirkan untuk Anda rangkaian bagaimana keseruan obrolan kita seputar tentang budaya. Ngomong tentang budaya bersama dengan kedua narasumber saya, mungkin saya ke Deng Rengko dulu. Nah, Ya. kalau di Makassar tuh ada namanya Pak Daengan. Pak Daengan itu adalah nama yang diberikan dari orang tua dan digunakan oleh anak-anaknya itu bahkan sampai dewasa. Tapi nanti deh kita diluruskan deh ya Iya. sama ahlinya. Saya ke Deng Rengko. Iya. Deng Rengko bagaimana karya bata ini? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Deng Rengko ngobrol kita tentang budaya dulu ini. Secara garis besar dulu deh tentang budaya ini Deng Rengko. Melihat kita suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Bagaimana kita melihat budaya dan sebenarnya budaya itu seperti apa sih? Iya. Di Sulawesi Selatan itu ada 3. Iya. Ya, 3 suku mayor. Mm-mm. Atau kalau dikasih panjang mayoritas. Mm-mm. Tentunya Toraja, Bugis, dan Makassar. Iya. Ketika suku ini memiliki peradaban yang berbeda-beda. Mm. Memiliki bahasa yang berbeda-beda. Tadi sempat disinggung. Ketika ada nama diri. Iya. Iya. Orang Toraja memiliki juga nama diri. Mm-mm. Misalnya Sandarupa, Mm-mm. Alo Tasik, Alo Limban dan lain-lain. Begitu juga orang Bugis. Ini baru Iya. nama ini. Baru nama ini. Iya, ada ciri khasnya juga orang Bugis. Misalnya Tendria Waru, Mm-mm. Tendri Tata, Andi Ninong, itu semua khas. Iya. Makassar juga punya khas nama. Misalnya tadi kita sebut Den Rengko, Den Tinggi. Tapi peradaban orang Makassar dalam teks begitu punya peradaban orang Toraja banyak sekali. Misalnya contoh orang Makassar. Ketika raja tertentu masuk Islam, maka diberilah nama Sultan Alauddin. Ya. Padahal nama kecilnya itu atau nama diberikan sama orang tuanya Daeng Manrabia. Daeng Manrabia. Manrabia. Oh. Itu digelari Sultan Iya. Sultan Alauddin. Mm-mm. Iya, seperti itu. Ketika misalnya yang banyak diabadikan di mana-mana di Kota Makassar sebagai pahlawan Sulawesi Selatan, Sultan Iya. Hasanuddin. Itu kan nama kecilnya adalah Malombase de Matawang. Nama remajanya de Matawang. Nama rajanya Karaim Bontomangape. Oh. Nama Anumertanya pun ada. Nama Anumertanya. Iya. Tume Nangari Balapangkana. Orang yang meninggal. Begitu juga nama peradaban Jawa, peradaban Yunani. Ada nama Anumertanya Iya. ketika dia mangkat. Terus nama Islamnya juga. Sultan Hasanuddin itu gelar Islam itu. Oh. Nama sebenar-benarnya namanya adalah Imal Lombasi. Imal Lombasi. Imal Lombasi. Makanya namanya ada jalan Imal Lombasa. Ah. Lombasi. Oh gitu. Seperti itu terkait nama. Iya. Itu juga di Toraja ada namanya yang sangat khas. Di Ruka Sandarupa. Iya. Ketika kita membaca dan menyimak atau mendengar nama tertentu, itu nama Toraja banget itu. Benar. Seperti itu. Siapa namanya teman orang Toraja? Nah, aduh banyak lagi. Siapa salah satunya? Siapa? Saya kalau ditodong begini jadi lupa Tandi nih. Rerung, Tandi Seru, Allo Layuk, seperti itu. Toding sampai Toding, iya, Yohanes, sampai itu Toding. nama orang Toraja. Itu sesuai dengan garis keturunannya. Iya, seperti itu. Baik. Nah, ngobrol tentang budaya secara umum. Saya ke Pak Dir. Pak Dir, Iya.
Tadi dijelasin sedikit nih, kalau kita Iya. ngomong budaya tadi dari baru sudut pandang nama nih, baru nama Iya. nih. Kalau Pak Dirk sendiri, budaya sebenarnya kita kenalin kembali meluruskan dulu lah. Biar pendengar dan juga pemirsa kita bisa satu pikiran sama kita sebenarnya yang dimaksud dengan budaya itu sebenarnya apa? Oke Kak, jadi kalau menurut saya ya, budaya itu adalah the way we think about others. Oke. Atau cara kita berpikir tentang seseorang. Jadi ketika kita bertemu misalkan Kak Renko, oh kita sudah tahu identitas lokalnya siapa. Iya. Ketika kita sudah mungkin bertemu dengan Kak Irsan, baik secara bahasa, secara logat, perilaku, kita sudah mengetahui, oh ini Kak Irsan dari mana. Nah itulah artinya budaya yang membuat kita unik. Ya, nah itulah budaya Kak ya. Jadi siapapun yang kita bertemu, baik itu dari Eropa, Amerika, pasti kita sudah bisa identifikasi, oh ternyata ini ada perbedaan. Karena budaya kental dari setiap negara, setiap dari kota, daerah, itu kelihatan. Oke. Iya. Keunikan masing-masing. Keunikan masing-masing. Ah, Itu adalah menurut kami budaya dalam konteks budaya Kak. iya. Nah makanya dari itu mengapa dalam dunia pariwisata itu selalu sekarang mungkin saat ini ya yang lagi untuk saat ini lagi kita gencarkan adalah yang disebut dengan bagaimana kita melestarikan suatu kearifan lokal. Oke, kearifan lokal. Karena dari budaya itulah yang mencerminkan siapa diri kita. Baik dari bahasa, tutur kata, perilaku. Dari nama saja ketika kita bilang dari Renko, oh saya sudah tahu dia dari Makassar. I already know he's from Makassar. Ya. Atau mungkin dari pronunciation-nya kalau kita mendengarkan kata ada mungkin logat pronunciation Iya. ya, misalkan bilang kemana. Gimana? Wow, itu sudah menunjukkan bahwa dia dari Toraja. Toraja. Jadi itulah menurut saya adalah arti dari sebuah arti kata budaya. Budaya itu Iya sendiri. Kak. Bagian Iya. identitas ya. Bagian dari identitas. Bagian dari Iya. identitas. Oke, nah saya ke Den Renko kembali. Iya. Den Renko, nah secara keilmuan sendiri sebenarnya budaya itu seperti apa dipahami? Budaya itu kan kita harus bedakan budaya dan kebudayaan. Oke. Kalau budaya itu ibarat cita-cita, Iya. itu masih sangat abstrak. Itu hanya tidak bisa diraba. Iya. Kalau kebudayaan itu bisa diraba. Misalnya kebudayaan kebudayaan politik, Iya. kebudayaan kuliner, Iya. kebudayaan transportasi, Oke. seperti itu. Jadi kita harus membedakan dulu kebudayaan dengan budaya. Kan budaya itu ibarat cita-cita kita, itu Iya. cita-cita. Itu masih ibarat Pancasila, kita harus masih mengejar bagaimana Indonesia supaya makmur, bagaimana masyarakat kita beradab, bagaimana bisa semakin kita manusiawi. Jadi budaya itu adalah cita-cita besar setiap manusia, setiap individu. Beda dong ketika saya berhadapan dengan budaya mahasiswa dengan budaya orang-orang RRI. Enggak mungkin kan saya anggap di depan saya ini adalah mahasiswa. Begitu pula ketika saya sampai di mahasiswa, saya akan berubah. Saya akan bukan berkamuflasi ya, Iya. tapi saya beradaptasi. Ya, kita kan mengapa manusia bertahan? Karena memiliki budaya. Kenapa bisa kita tidak sebesar dinosaurus, Iya. hanya tinggal nama. Tapi kita beradaptasi. Contoh, bagaimana misalnya bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Toraja bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Tentunya lewat pariwisata, Iya. tentunya lewat pendidikan keluarga. Ketika kita ajarkanlah anak-anak kita bagaimana cara hormatnya orang Makassar, bagaimana patabeknya, bagaimana budaya makannya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Jadi jauh sebelum adanya misalnya agama peradaban Islam masuk, orang Makassar itu sudah mengajarkan kita bagaimana tepat waktu. Ah, Iya. Makanya muncul istilah apa tadi itu? misalnya todopuli. Iya. Todopuli itu artinya mengikat atau menusuk 2 kali lipat. Oh. Itu sebenarnya adalah bagaimana keteguhannya seseorang. Ketika kita katakan lingkaran, jangan lagi menjadi segitiga. Jangan lagi menimbulkan pojok. Oke. Seperti itu adalah keteguhan. Ketika Kak Irsan mengatakan kita ketemu jam 4, oke Iya. kita ketemu jam 4. Seperti itu. Jadi itu jauh sebelum adanya Islam, tetapi masuk Islam ternyata setara dengan peradaban Makassar. Oh. Di peradaban Makassar seperti Iya. itu. Baik. Sejalan. Kekiniannya sekarang juga, kita anak sekolah atau anak yang sementara menempuh pendidikan, entahkah pendidikan apa, pasti selalu dikejar berkarakter. Yang mana sebenarnya berkarakter itu? Nah, apa yang dimaksud dengan Yang mana dengan karakter sebenarnya itu? Saya yakin kita memiliki semua kode etik ya. Itu Ya. sebenarnya karakter yang akan dikejar. Itu masih cita-cita ketika tertulis di depan kita kode etik pegawai RRI. Itu masih cita-cita. Iya. Tapi ketika Kak Irsal datang tepat 7.30 sesuai dengan tupoksi, kita sudah berkarakter. Itu sudah sebenarnya budaya kita.
Seperti itu. Itulah yang nyata adalah kebudayaan kita. Tapi ketika masih tertulis kode etik pegawai RRI atau tupoksi itu masih cita-cita, tataran cita-cita. Itu masih perlu dipelajari, masih perlu dilaksanakan, masih perlu ditepati. Sama dengan ketika anak sekolah diajar sholat 5 waktu. Itu kan masih tataran cita-cita. Tetapi ketika anak sekolah atau anak yang sudah balik secara agama atau secara norma sosial, itu sudah belajar, sudah beretika di situ, sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Itu sudah berbudaya. Baik, jadi itu ya. Jadi secara luas tadi budaya itu seperti itu ya, sudah dijelaskan sama Deng Rengko sendiri. Nah, saya sedikit tergelitik sama statement dari Pak Dirk tadi. Sempat ngobrol bahwa, nah kalau kita dari sudut wisata, sebenarnya nilai yang sekarang lagi pengen dijual dalam tanda kutip, terus juga menjadi hal yang menarik untuk bisa diketahui adalah bagaimana menjual lokal wisdom kita. Oke, iya. Nah, emang semenarik itu ya budaya-budaya yang kita miliki di Sulawesi Selatan untuk bisa dalam tanda kutip dijual, dipromosikan di luar sana. Emang semenarik itu? Iya, menurut saya menarik Kak ya. Jadi mungkin saya ungkit kembali dari kata kebudayaan dan budaya. Tentu itu harus merupakan satu kesatuan ya. Kalau ditanyakan yang mana lahir duluan, ya tentu dia budaya lalu disebut dengan kebudayaan. Oke. Lalu masuk dalam dunia pariwisata, sama halnya demikian Kak ya. Ada namanya pariwisata dan kepariwisataan ya. Nah pariwisata kan lahir pariwisata lalu satu kesatuannya disebut dengan kepariwisataan ya. Nah kalau ditanyakan menarik ya karena secara keseluruhan itu ketika kita berbicara mengenai kepariwisataan secara keseluruhan, memasuki pariwisata lingkungan, bahari, pariwisata pedesaan, sekarang nilai jualnya adalah kembali yaitu budaya. Budaya ya. Misalkan ya, kalau saya punya teman di Australia, saya tanyakan ke dia kalau di Australia kan di negara Australia kan punya banyak daerah pantai cantik Kak ya. Nah sementara kalau saya tanyakan kenapa mau jauh-jauh datang ke Bali hanya untuk melihat pantainya. Tapi yang mereka bukan mau lihat, yang pertama bukan pantainya mereka mau lihat di Bali, tapi mereka mau lihat juga culture-nya atau budayanya ya. Ya jadi selalu balik lagi. Kalau dalam dunia pariwisata kita sebut dengan kearifan lokal. Ya itu yang kita fokuskan. Ya jadi kita secara kepariwisataan secara keseluruhan harus punya satu visi misi untuk saat ini adalah berbasis kearifan lokal itu sendiri. Karena seperti tadi budaya is the way we think about others. Cara kita berpikir terhadap sesuatu. Jadi kalau menurut orang luar melihat negara Indonesia menarik, pasti yang menarik apanya? Budayanya ya tentunya ya. Selain alamnya ya, jadi itu Kak menurut saya. Wah menarik. Berarti memang kalau kita ngomong nih pendengar ya, kalau kita ngomong tentang budaya, terutama di Sulawesi Selatan ya, banyak budaya dan juga kebudayaan yang kita punya. Budaya dan juga kebudayaan yang kita punya, ini menarik untuk bagaimana dikaji lebih dalam. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirk sendiri. Yang memang ternyata orang luar pun ini dari dunia internasional tertarik datang ke Indonesia. Sebenarnya bukan datang ke Bali pengen lihat pantai, sebenarnya bukan karena pantainya. Di Australia pun juga banyak pantai-pantai yang cantik. Tapi tadi itu, culture yang ingin dia rasakan, bagaimana budaya lokal yang pengen mereka tahu. Dan itu yang membuat Indonesia unik. Iya, selain culture-nya dan ada yang disebut dengan local wisdom tadi local Kak, ya. Wisdom itu. Iya, jadi mereka senang itu mendengarkan kisah-kisah sejarah tentang budaya Indonesia. Iya, itu mengapa banyak wisatawan suka traveling atau keliling dunia. Karena itu salah satu visi misi mereka. Ya. Jadi itulah kita baik dalam dunia kebudayaan, kepariwisataan itu sekarang ini lagi berkolaborasi kuat untuk mengembalikan identitas lokal kita, baik mungkin secara budaya, secara sejarah, filosofi. Lah itu yang sudah satu visi misi kita untuk mengembalikan itu identitas lokal kita sebagai budaya Indonesia. Menarik nih Rengko. Ngomong-ngomong tentang identitas lokal kita di Sulawesi Selatan, mengingat perkembangan digitalisasi yang memang sekarang pesat banget. Terus juga pengaruh lingkungan dari berbagai macam negara itu udah bisa masuk ke Indonesia juga. Dulu saya hanya kenal film India dari VCD. Sekarang saya sudah tahu Korea juga. Saya udah tahu Jepang juga. Sudah tahu semua kan? Dulu saya hanya tahu Barat itu ternyata ya Barat. Ternyata saya sudah tahu ada Australia, ada Rusia juga, ada Amerika dan sebagainya. Tapi masih tahu aja ke Sindrilit toh? Sindrilit masih tahu. Iya. Masih tahu. Hati-hati ya saya kalau sampai
Derengko, Iya. ngomong tentang mengembalikan kebudayaan kebudayaan kita, kebudayaan budaya dan juga kebudayaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Mengingat bagaimana itu yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pengaruh-pengaruh dari luar yang sangat kuat. Nah, sebenarnya eksistensi apa yang bisa kita lakukan agar kebudayaannya kita ini agar tidak tergerus, bukannya kita akhirnya pengen modern dalam tanda kutip, tapi berdasarkan penjelasannya Pak Dirk, sebenarnya justru ketidakmodernan itu yang menjadi nilai jual. Bagaimana kita melihat itu, Tabe? Iya, dalam kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ya, tanggung jawab kita sebagai anak bangsa Iya. yang beraktivitas di ranah kebudayaan, baik misalnya di RRI, saya di Fakultas Ilmu Budaya, ada dua ranah yang sederhana yang kita memahami untuk pertanyaan dari kakak tadi. Yang adalah pelestarian dan pengembangan. Iya. Pelestarian dan pengembangan. Digitalisasi itu kita tidak boleh anggap musuh, tetapi itu digitalisasi adalah peluang. Peluang. Kita harus jadikan peluang itu. Peluang. Kita tidak boleh jadi anti bahwa digitalisasi menghancurkan kita, tidak. Iya. Justru itu menjadi peluang. Contoh, kami membuat misalnya kamus. Iya. Andai kan tidak ada digitalisasi, kamus kami tidak bisa dinikmati sama orang banyak, tidak bisa dinikmati sama orang Australia. Kamus bahasa Indonesia Makassar. Iya. Ya, kami itu adalah peluang kita. Seperti itu. Terus memang sastra sastra digital sekarang dikembangkan juga. Oh. Sastra digital. Udah ada sastra digital Sastra juga? digital. Saya kira Oke. sudah banyak penulis-penulis sastra digital saat ini. Itu adalah Iya. peluang juga. Terus bisnis apa lagi? Makanan. Iya. Sudah banyak aplikasi-aplikasi itu menjual makanan-makanan tradisional. Itu adalah peluang. Artinya globalisasi itu bukan untuk menghancurkan atau menggeser, tetapi itu adalah bisa berbarengan, bersinergi dengan kemajuan digital dengan pengembangan budaya lokal. Iya. Seperti itu. Bagaimana bisa melestarikan Rambu Solo kalau tidak ada digital? Iya. Nah, itu adalah sahabat kita. Bagaimana bisa mengenal misalnya makanan Mandar. Iya. Misalnya Andoroy, apakah makanan Mandar Andoroy seperti itu? Kanjeroy apa? Saya kalau mandar saya tahu kue tetu. Atau gola kambu misalnya seperti itu. Iya. Bagaimana bisa mengetahui gola kambu ketika tidak ada digitalisasi atau media sosial yang hebat? Hari ini kayak salah ada di Majene, terus diposting sebentar malam. Ini dengan kegiatan-kegiatan apa di RRI Iya. sana, itu sudah bisa dinikmati seluruh dunia. Dengan apa? Lewat digital. Digital. Seperti itu. Oke. Jadi digital itu adalah peluang. Baik peluang kuliner, peluang pariwisata, peluang politik. Jangan salah Kak Irsal. Sekarang bahasa daerah digunakan juga salah satu media kampanye. Oh iya. Iya. Ketika musim kampanye, pesta Iya. demokrasi, ungkapan-ungkapan kearifan yang tadi dibahasakan tadi Uncle Dick, Iya. itu luar biasa. Local Banyak wisdom sekali kita. ajakan-ajakan berbahasa Makassar, berbahasa Toraja, berbahasa Bugis. Ah. Ya, seperti itu. Saya mendata itu, mendokumentasikan itu banyak sekali. Salah satunya Pakinta Ki Suaraku. Bayangkan itu. Iya. Iya. Atau misalnya kata Pasari Batanga, kayak- Tabes Pasari Batang. Padahal kita tidak kenal dia persaudaraan. Iya. Betapa berharganya kata persaudaraan itu. Setuju. Dan Iya. saya dulu tidak tahu kata Oppo, ternyata ada. Iya. Oppo itu dari kata amopoke. Nah Tahu? itu. Saya dulu tidak tahu, ternyata setelah adanya penggunaan bahasa daerah di dunia politik, saya jadi tahu, oh ternyata ada ya. Oppo itu berasal dari kata gini, Kak. Iya. Punya ayam. Heeh. Ada masa misalnya ayam kampung itu sampai 17 butir telurnya kan. Ketika masa mengerangnya. Mengeram ya. Mengeram itu namanya mopoki. Mopoki berarti jongkok di situ ayam Iya, ya. menjadi Jadi ketika dia rami berarti dia mengerami nomornya kembali, posisinya kembali. Ah. Jadi ketika kursi ini diperebutkan sebagai kursi panas dan dikata opok itu berarti saya duduk kembali di mengerangi posisi saya. Karena ayam ketika duduk di atas, orang Makassar bilang anyaman-anyaman bambu itu yang ada jerami, Iya. itu namanya amopoki. Misalnya biasanya ganjil itu setahu saya. Ayam kampung misalnya 11, 17, 13 dan seterusnya. Tapi tidak sampai 20-an ya. Iya, Ya, kecuali ayamnya nanti bertelur sampai 20-an. Seperti itu. Itu peradaban yang luar biasa itu. Kata opok muncul pada saat amopoki. Iya benar. Iya. Dan benar ya, akhirnya penggunaan bahasa daerah dalam politik juga ada pengaruh juga akhirnya. Iya ada misalnya kutu loncat. Iya. Ini kan muncul seperti itu. Misalnya saya tidak mau menyebutkan di sini karena jangan sampai nggak elok sama orang tertentu ya. Iya. Itu kan muncul pada tataran politik. Kita tidak masuk di ranah politik, tetapi Iya. bagaimana fenomena bahasa muncul ketika politik. Ya kan misalnya TV warna biru berbeda bahasanya ketika TV warna merah kan. Iya. Walaupun berita sama. Itu memang ideologi-ideologi di dalam berbahasa ada. Oke. Iya.
iklan sampo, iklan tertentu itu kan berbeda. Iya. Gayanya gayanya mendeskripsikan sesuatu. Iya, begitulah. Sebenarnya budaya juga seperti itu. Ketika misalnya kita dengar kata coto, pasti di bayangan kita ada mangkok kan? Iya. Betul tidak? Mangkok kuah daging. Iya kan ada misal mangkok ya, ada kan khas sekali mangkoknya Yang kecil, iya benar. Mangkok coto. Paham kan? Paham. Jadi sudah ada memang simbolisme di dalam otak kita, di dalam peradaban itu. Seperti itu. Nah, saya sedikit lebih dalam lagi nih. Nah, melihat yang sekarang, tadi disebutkan bahwa kalau digitalisasi itu sebenarnya bukan musuh. Ya bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada sekarang agar budaya kita bisa lebih terkenal lagi keluarnya. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang kebudayaan itu sendiri, apakah tidak akan tergerus nantinya? Apalagi kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari kita yang ada di Sulawesi Selatan. Tabe Deng Renggo. Iya, kebudayaan itu ibarat cinta. Ada yang bergeser, terancam. Iya. Ada yang bisa lestari, terancam, bergeser dan bisa lestari atau bisa Oke. dikembangkan. Yang terancam, Iya. asar lontara. Pasti terancam. Karena ketika saya bertanya dari 10 orang di sini, ada tidak yang bisa baca lontara? Ada mungkin 2, 3. Dengan apa dikembangkan? Dengan aksara digital. Iya. Lewat apa? Lewat ponsel. Lewat apa lagi? Dengan tadi festival literasi yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kebudayaan Pemkap ya. Misalnya Pemkap Goa, hari ini di Maros. Terima kasih Kabupaten Maros tadi sudah mengundang. Seperti itu. Jadi itu salah satu untuk pengembangan. Oke. Iya. Lewat apa lagi? Tentunya saya kira di era ini, di Pro 4 terutama itu, kita sering sekali bersinergi ya, membicarakan bagaimana pelestarian itu. Iya. Apalagi, misalnya kebijakan rekayasa politik ya, rekayasa kebijakan. Hari tertentu kita kan memakai baju batik lontar ya, baju batik Toraja. Iya. Nah, itu salah satu untuk model pengembangan dan pelestariannya. Iya, itu luar biasa. Oke. Kalau di Jawa juga, Kak, kalau di Jawa juga itu ada hari berbahasa daerah. Sebenarnya di Sulawesi Selatan mudah-mudahan ada hari berbahasa daerah. Ih, Jadi kalau menarik gitu ya. Bunda Sigap pakai gak bahasa Mangkasar. Jadi masa Mangkasar makanya. Iya, ada memang di Jawa seperti itu. Jadi mudah-mudahan di Sulawesi Selatan itu kita bisa menjadi Amin. Amin. seperti itu ya. Ya. Baik. Ya, di Jawa kan seperti itu. Iya. Nah, adanya tadi ya, ada yang tergerus, ya, ada Ibarat, tadi terbagi tiga. ibarat cinta, ada yang bergeser, Bergeser, ada yang bertahan, dan ada yang terancam. ada yang terancam. Iya. Nah, kalau kita lihat yang ada sekarang, budaya apa yang kita punya atau kebudayaan apa yang kita punya yang sudah mulai terancam nih Kak Rengko? Tabe. Contoh, pemberian nama diri. Tidak ada lagi namanya itu misalnya sangkala. Oh iya benar. Tidak Iya. ada lagi. Dari misangkala. Padahal bagus sekali itu, tinggal. Dan itu sangkala itu kan memang kalau Tinggal lengket. Misalnya supaya cintanya kayak itu tinggal, kasih namanya sangkal, tas sangkal lagi cintaku. Tidak ada lagi, itu bergeser. Iya. Namanya mungkin yang lain ya gitu. Sekarang Apalagi itu pemberian nama. Iya. Saya perhatikan ya kalau saya guru atau saya dosen, perhatikan di dalam kelas itu berapa nama Makassar di situ. Iya. Berapa nama yang berafiliasi Barat, berapa nama yang berafiliasi budaya Islam. Ya, kita bisa kalkulasi itu. Atau di sini lihat Makika, nama usia 30-an ke atas pegawai atau 20 sampai 30 ke atas pegawai RRI. Masih adakah di sini nama Bugis, nama Makassar? Atau jangan nama-nama Islam semua, misalnya pengaruh Arab, Nama namanya K-pop. Fitri. Iya. Iya benar ya, iya betul. Iya, seperti itu. Basri. Setuju. Iya. Seperti itu kan pergeseran semua itu. Iya. Ada yang bergeser. Hal-hal tersebut yang memang akhirnya perlu diwaspadai. Bukan Atau bagaimana? Ya bisa waspada dalam tanda kutip ya, tetapi bagaimana sikap kita memandang suatu budaya. Iya. Memandang suatu budaya. Misalnya kita juga tidak mesti kembali ke tahun 50-an saat Kak Fitri lahir dengan dukun kampung, kan tidak mesti juga lahir seperti itu. Tetapi ada pengetahuan yang bisa di situ. Yeah. Bagaimana orang dulu terapinya, misalnya terapi kesehatannya orang dulu dalam bayi. Baik. Ada orang dulu pengetahuannya bagaimana merawat bayi. Tapi tidak mesti kita kembali misalnya masih anak nanti masih sunat kampung pakai sembilu. Tidak mesti segitu juga dong. Aduh, Kita juga harus beradaptasi. Ngilunya ku ingat itu. Coba bayangkan kalau misalnya Uncle Dik ini dia disunat sembilu. Aduh. Kan kita tidak mesti kembali seperti itu juga. Iya. Tetapi kita mesti beradaptasi dengan perkembangan zaman juga. Iya. Baik. Saya ke Pak Dirk. Iya. Oke Kak. Nah, Pak Dirk, budaya yang seperti apa yang misalnya layak kita tampilkan di mata internasional akhirnya dilihatnya?
Oke, jadi tapi sebelum kita ke situ Kak ya, Iya. jadi kita kembali sedikit tentang budaya digital ya. Mhm. Jadi memang berbicara mengenai budaya digital sendiri itu, kalau saya lihat anak-anak sekarang itu dengan adanya AI tools ini atau peralatan AI, memang sangat ada rasa bangganya, Mhm. ada juga rasa prihatinnya. Iya. Di dalam kelas pengalaman saya, rata-rata anak-anak sekarang itu bisa lebih bisa menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris Oke. dibandingkan bahasa daerah sendiri. It's a Iya. good part. It's a good part ya, Oke. bagus. Tapi sisi prihatinnya sudah hilang identitas lokal kita. Ya, tetapi sebenarnya dengan mereka bisa berbahasa Inggris, saya kasih tahu mahasiswa tetap dipertahankan karena dengan bahasa Inggris kamu juga bisa promosikan budaya kamu walaupun kamu bukan bisa berbahasa daerah. Oke. Ya, jadi kalau menurut kami Kak, kalau misalkan ditanyakan apa itu tentang bagaimana apa tadi? Budaya apa yang bisa kita pertahankan Internasionalisasi. Oke. dan di internal benar dipaparkan ke mata internasional. Dipaparkan ke mata nasionalnya. Jadi kalau untuk kami dalam budaya Toraja sekarang ini, budaya Toraja pun sekarang agak sulit kita mau komersialisasikan di mata internasional karena dalam budaya itu ada perbedaan antara Toraja, misalkan Toraja Selatan dan Toraja Utara. Oh, oke. Ya, Iya. maka dari itu sekarang kami dari penggiat baik pariwisata, literasi budaya Toraja, sekarang kita harus kembali ke esensi budaya. Sebenarnya itu kalau berbicara mengenai budaya dan bahasa kan itu selalu berjalan beriringan. Iya. Kalau ditanyakan yang mana lahir duluan sih, apakah bahasa atau budaya? Tentu mungkin ada yang bilang bahasa yang membentuk budaya ataupun budaya yang membentuk bahasa. Iya. Nah itulah kembali kalau berbicara budaya agak luas Kak ya. Tapi kita ke Toraja sendiri, kita mencoba kembali ke esensi namanya filosofi. Oke. Kembali ke akar dari mana lahirnya itu budaya dan bahasa. Yap. Jadi itulah yang kita harus memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa kita ini budaya Toraja lahirnya dari satu tempat. Ya, lahirnya dari satu nama, satu perilaku. Kenapa yang membuat kita banyak berubah mungkin dari Kak Irsan, misalkan kalau kita ada Makassar bertiga, Iya. banyak karena kita punya ideologi. Ah. Seperti disebutkan dari Kak Renko ya, itu yang membuat kita itulah membuat budaya itu beragam. Ya. Nah itulah saya untuk saat ini sebagai pelaku pariwisata, budaya Toraja, semua penggiat budaya di Toraja itu ingin mengembalikan apa sih sebenarnya itu budaya Toraja. Untuk memahami itu kita harus kembali ke akar-akarnya, itu yang disebut dengan filosofi. Dan itu kemarin sudah saya buatkan bukunya, dan itu yang saya selalu keajarkan ke mahasiswa kalau berbicara mengenai, makanya istilahnya lebih tepat sekarang di dunia pariwisata bukan budaya, tetapi kearifan lokal. Kearifan lokal. Itu lebih tepatnya. Lokal Iya, Lokal- kearifan lokal. Kearifan lokal. Iya. Heeh. Karena kalau kita berbicara budaya itu selalu akan orang mempunyai Banyak. sudut pandang yang berbeda-beda. Benar-benar. Akan masuk ranah-ranah politik, ranah Ya. agama. Jadi kita lebih tepatnya menamakan kearifan lokal. Kearifan lokal itu. Ya, untuk mengembalikan apa sih artinya budaya. Jadi kalaupun di mahasiswa ada yang dari Bugis, saya suruh belajar dulu filosofisnya apa itu Bugis. Kalau dari Makassar saya suruh belajar dulu filosofisnya. Ya itu, begitu sih Kak. Menarik ya. Menjual apa yang kita miliki selaku masyarakat Sulawesi Selatan yang memang membangun karakter kita, yang memang dididik berdasarkan mungkin suku, ada yang Toraja, ada yang Bugis dan juga Makassar. Walaupun ada yang pergeseran, walaupun mungkin udah ada yang tergerus, dan juga ada yang terancam, tapi tentunya hal-hal tersebut itu akan membuat kita menjadi unik. Dan itu yang katanya Pak Dir, itu bisa kita jual keluar sana, di mata internasional akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi seputar tentang budaya. Seperti apa keseruannya? Nanti bersama dengan kedua narasumber kami. Kami istirahat sejenak dengan rangkaian yang satu ini. Come on! Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepaskan tenang. Masuk ke luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee shop banyak.
Eits, Kembali lagi bersama saya Irsan Saputra di Obrolan Budaya. Bersama kami dari RRI Net, tonton yang Anda dengar. Anda dapat menyaksikan siaran kami bisa ditonton dan juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Tinggal download saja di App Store atau di Play Store. Di smartphone Anda, dengarkan RRI di mana saja dan kapan saja. Termasuk dialog bersama dengan dua narasumber saya ini. Mas Dadeng Rengko dan juga Pak Dirik. Halo Kak, iya. Yang sudah menemani kita tadi ngobrol seputar tentang budaya dan juga kearifan lokal yang sangat luar biasa nih ternyata. Nah, yang menarik tadi ternyata bagaimana pergeseran antara budaya lokal, kearifan lokal yang kita punya dan juga kehidupan budaya digital yang sekarang udah ada juga. Nah ini saling bergesekan. Seperti dijelaskan sama Pak Rengko tadi atau Deng Rengko tadi. Bahwa memang ya namanya karena memang kemajuan itu akhirnya ada beberapa memang yang mulai memprihatinkan, ada mulai yang tergerus juga. Dan akhirnya ini yang kita akan ngobrol-ngobrol nih lebih panjang. Saya ke Deng Rengko lagi. Ya, Deng siap, Rengko, Kak. Ya. ngobrol seputar tentang kebudayaan berperilaku. Nah saya lihat nih karena mungkin adanya pergeseran tadi ya, bagaimana akses informasi yang makin cepat. Iya. Terus juga akses komunikasi yang makin mudah. Nah sehingga banyaknya pergeseran terutama di anak mudanya kita Iya. ini Deng Rengko. Iya. Nah sebenarnya dari Sulawesi Selatan sendiri, bagaimana sih sebenarnya budaya berperilaku, terutama mungkin sama orang yang lebih tua, berperilaku untuk bisa berkomunikasi. Karena kalau yang di lingkungannya saya, yang biasa lihat, kayaknya udah beda banget nih sama zaman-zaman dulu nih. Terutama angkatan-angkatan kita atau mungkin yang jauh di belakang kita, kayaknya udah mulai tergeser. Nah Iya. ini bagaimana kita melihat itu, Tabe? Iya, nah karena kelong Mangkasar Kak, Iya. Salto, tutuki mak lepa-lepa, mak bisean rate bonto, talang kisalang, nanasakku ki alimbubu. Hati-hatilah berperilaku di mana saja. Jangan sampai kita gegabah, jangan sampai kita kurang menghargai orang lain, kembali ke kita. Ini maknanya adalah kita harus memang saling menghargai. Iya. Tidak ada ini masalah menghargai itu karakter. Bukan persoalan agama Kristen, bukan persoalan orang Toraja, bukan persoalan orang Bugis, bukan persoalan Makassar, tapi itu karakter. Karakter. Dimanapun kita saling menghargai. Baik. Iya, di orang Jawa, di orang Sunda, orang Batak, orang Papua, itu karakter saling menghargai. Nah karena Mangkasar kasih pakatau, Si Pak tahu. saling memanusiakan. Ah. Itu karakter itu, saling memanusiakan. Anak, tidak ada yang tidak mau dimanusiakan. Itu masih selalu menjadi cita-cita kita semua, karakter itu. Apalagi sekarang eranya di mana-mana kita mendengar kasus korupsi ya. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri hari ini. Itu karena tidak lambus tuh. Lambus itu lurus. Lurus. Tetapi kalau dimasuk itu karakter jujur. Ya. Kayak kita sudah tadi katakan setiap 20 menit berhenti. Iya. Kita harus berhenti di 20 menit itu. Ketika lewat itu berbahaya. Kita melanggar aturan main. Sama ketika kita menerobos lampu merah. Iya. Kita stop di situ, stop. Karena kapan kita masuk, seolah-olah kita bukan seolah-olah ya, kita melanggar ibarat seperti lampu hijau, itu berbahaya pada diri kita, pada orang lain. Sebenarnya begitulah budaya. Iya. Ya, masuk misalnya karakter budaya, misalnya budaya apa kita melihat. Misalnya budaya permainan tradisional. Iya. Apa budaya tradisional kita tahu permainan? Budaya tradisional ini anu bambu. Longga. Ya. Ya itu mengajarkan kita pertama bagaimana karakter anak muda atau anak-anak bisa terampil. Sekarang terampil apa yang bisa kita saksikan? Tentunya terampil beradaptasi dengan digital. Bukan lagi terampil membuat engran atau longga. Iya. Itu beradaptasi. Terus itu kan penuh keseimbangan. Iya. Bagaimana kita seimbang hari ini? Apa seimbang apa? Misalnya penuh Kak Irsal, Uncle Dick,
Saya membagi waktu, manajemen waktu. Itu karakter itu. Tidak mesti kembali misalnya bermain longga, misalnya Kak Fitri di hari mesti bawa longganya ke sini untuk belajar kita seimbang. Tidak seperti itu hakikatnya. Tetapi hakikatnya adalah budaya bagaimana menyeimbangkan antara tanggung jawab kita dengan karakter kita. Jangan sampai tanggung jawab kita memang jam 7 ini harus hadir, mengudara. Ternyata lewat 5 menit. 5 menit itu kerugian. Tidak menghargai diri sendiri dan tidak menghargai tupoksi. Misalnya seperti itu. Itu. Seperti itu. Tok dopuli. Keteguhan antara satu kata dengan perbuatan. Karena Mangkasar, tia lalo kisi salai buluna ting kokona. Saya kasih keluar ya, peribahasa. Jangan pernah berbeda bulu dan kokoknya. Maksudnya apa? Kita tidak boleh berbeda kata-kata dengan perbuatan. Di depannya Uncle Dick bilang merah, sampai ketemu dengan si A jadi hijau. Itu tidak berkarakter dong. Itu seperti itu keajaran budaya kita, ketepatan kita. Iya. Dan bagaimana kita melihat sekarang dengan anak muda? Anak muda memang harus ada yang bergeser memang karakter itu masih baik misalnya ideologi Pancasila itu masih cita-cita kita hari ini. Setara dengan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu selalu menjadi cita-cita kita. Tentu ada yang misalnya kita penelitian riset ya. Apakah masih anak muda masih memahami itu atau tidak? Ini butuh riset. Kita tidak boleh juga menjustik bahwa pendidikan ini budaya ini gagal. Tapi bagaimana pendekatan kita ke anak muda itu? Pasti ada yang bergeser, ada yang bertahan. Nah, melihat pergeseran-pergeseran yang ada nih pendengar. Nah, mungkin kita butuh kembali lebih tahu lagi tentang bagaimana sih sebenarnya seharusnya. Nah, seharusnya kita berperilaku itu seperti apa dan apa yang kita lihat sekarang. Kayak contoh, kalau saya pribadi ya di kehidupan Irsan dan di lingkungan kayak kebiasaan tabe. Terus bicara kayak dulu saya ingat sekali. Dulu saya itu tidak berani Kak duduk di atas kalau orang tua duduk di bawah. Disuruh Kak, enggak boleh duduk di situ. Orang tua duduk di bawah kau duduk. Sekarang mungkin anak muda di luar sana mungkin sudah tidak tahu itu lagi. Nah, bagaimana kita lihat itu, Tabe? Ya, ini kan fenomena kalau di dalam rumah tangga kan sebenarnya itu sekolah yang paling besar dan paling gede itu di rumah ya. Ya, di sekolah itu pendidikan formal, tetapi madrasah yang paling besar itu di rumah. Kembali kalau ketika misalnya anak saya tidak boleh misalnya lewat ketika ada tamu. Nah, itu harus memang, itu aturan, itu karakter. Tidak boleh juga memotong pembicaraan. Ketika kita tidak dipersilakan bicara, jangan ngomong. Itu salah satu bentuk menghargai. Baru bertatapan mata kita, itu kan sudah teguran ya. Itu salah satu yang mesti kita jaga. Apalagi hak orang lain, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Seperti itu. Ketika itu dianggap itu pelanggaran. Jadi ada memang yang bergeser, misalnya misalnya kasus korupsi lah yang paling umum, kasus korupsi. Atau misalnya penyalahgunaan data digital. Itu kan tidak boleh sebenarnya kan. Misalnya di daerah tertentu ada misalnya kejahatan digital ya. Iya betul. Kejahatan digital kan itu tidak boleh. Kita diajarkan tidak boleh jahat, baik dalam kejahatan digital. Judul apa? Judul itu bukan karakter kita. Judul ya, mohon maaf ya pendengar, judul. Judi online. Ya tidak, itu bukan karakter kita. Jadi ketika kita masuk kita melanggar. Melanggar kita sebagai manusia. Banyak ya, seperti misalnya kasus yang kembali persaudara kita di sebelah ya, boleh saya sebut ya di salah satu bagian kota Makassar, ini kan baru-baru pertikaian. Itu kan sesama kita, merugikan kita sendiri karena tidak saling memanusiakan lagi. Coba bayangkan kalau kita bertikai, bayangkan itu kalau kelompok keluarga misalnya mengungsi ke Sungguh Minasa, mengungsi ke daerah lain, itu kan bagian tidak manusiawi, itu tidak peradaban kita sangat petenamen itu masih rina. Tidak ada sekali malunya pada diri sendiri dan orang lain. Bahkan tidak ada pecena lagi. Ini kayak binatang saja. Coba bayangkan ya, orang dibunuh di depan orang banyak. Itu sama dengan binatang, sudah tidak ada lagi sirik napace. Karena yang memiliki sirik napace itu ada hanya manusia. Hewan tidak memiliki sirik napace. Sirik itu artinya malu berbuat salah, malu dilihat kesalahan sama orang lain, tidak boleh. Malu sama orang lain, datang terlambat seperti itu. Karakter kita. Terus kalau bersamaan pace tidak datang, itu kan sama dengan binatang. Tidak ada lagi saling tenggang rasa, saling memanusiakan, tidak ada lagi berbudi di depan orang lain, akhirnya yang membunuh dan terbunuh kayak biasa-biasa saja kan.
Itu dia ya. Banyak sekali akibatnya seperti itu. Mungkin saya ke Pak Dik lagi. Nah Ya. Pak Dik, ngomong lagi kembali tentang kearifan lokal. Nah, saya ngomong tentang kearifan lokal. Tadi sudah dijelaskan juga ada karakter budaya, terus juga karakter kita sebagai warga Sulawesi Selatan yang memang lahir dan besar di Sulawesi Selatan. Nah, kalau dari sudut pandangnya Pak Dik sendiri, eh, bagaimana dengan digital yang ada sekarang? Bukankah melihat pakaian tradisional, melihat alam itu digital juga udah punya sih sebenarnya. Ya. Kenapa akhirnya memang kearifan lokal kita memang masih butuh diasah dan butuh dipertontonkan, disaksikan dan memang dijaga agar orang lain, terutama wisatawan, bisa tetap melihat itu. Ya, untuk bisa melihat kembali ya Kak ya. Mm-mm. Jadi memang konsep kearifan lokal ini kita harus pahami dari akarnya dulu ya. Terutama yang seperti saya katakan tadi, Yeah. kalau kita mau memahami budaya Toraja saja itu sangat kompleks Kak. Yeah. Kita berbicara mengenai budaya Toraja di depan mungkin 10 orang. Pengalaman kemarin Yeah. ada yang mengatakan salah, ada yang mengatakan benar. Mm-mm. Jadi esensinya kembali kita harus memahami kearifan lokal ini asalnya dari mana. Iya, jadi seperti kembali kita harus tahu seperti yang Pak Renko cerita, semua yang dicerita itu adalah semua wujud dari bentuk filosofis budaya, ya. Filosofis budaya ini mengajarkan kita misalkan dalam budaya Toraja sebelum lahir misalkan budaya Rambu Solo, Rambu Tuka, Rampanan Kapa. Filosofis di sini dia dikonsepkan adalah itu adalah dasar adalah fundamental identitas lokal kita. Nah, caranya bagaimana? Kita harus pahami dulu filosofisnya budaya kita, terutama misalkan dalam budaya Toraja. Misalkan seperti saya katakan tadi, kita berbicara budaya Toraja, ada yang mengatakan A, B, C, D, E. Lalu kita mau satu persepsikan bagaimana agar budaya Toraja ini di hadapan wisatawan mancanegara bisa mereka melihat bahwa oh ini adalah budaya Toraja. Nah, ketika juga nanti kalau wisatawan datang ke orang Toraja misalkan pemandu wisata lokal, semua bisa menceritakan tentang budaya Toraja itu sama. Caranya gimana? Ya kita sebagai penggiat budaya dan juga penggiat literasi harus menarik semua akarnya itu dari bahasa dan budaya itu kita tarik kembali ke yang disebut dengan filosofis. Nah, Pak Dirk, Ya. saya sedikit menyambung. Iya. Nah, bagaimana akhirnya Pak Dirk melihat apakah dengan adanya budaya digitalisasi yang sekarang memang makin berkembang, Iya. apakah ini akan menjadi ancaman nggak sih, menjadi ancaman nggak di pariwisata lokal kita? Karena kan saya sudah sempat lihat juga katanya sekarang udah ada pariwisata virtual. Iya. Kita udah tinggal pakai virtual reality, itu kayak kita bisa lihat nih lingkungan seperti apa. Ya, jadi jangankan di budaya mengalami perubahan atau dinamis, Iya. bahasa misalkan yang Pak Rengko sebut Montara juga Mm-mm. memang posisinya sudah sangat terancam ya. Iya. Nah sama halnya dalam pariwisata, Mm. pariwisata juga dari setiap dekade 5 tahun, setiap tahun mengalami juga perkembangan. Salah satunya yang Kak Irsan sebut tadi adalah pariwisata virtual. Virtual. Ya. Tetapi balik lagi, ingat yang kita mau garap dalam dunia pariwisata atau kebudayaan ini adalah kita mau kembalikan esensi kearifan lokalnya. Karena itu adalah nilai yang tertinggi di Iya. mata wisatawan mancanegara, Kak. Oke. Berarti rasa lokalnya itu yang tidak akan bisa didapatkan. Walaupun bisa dilihat secara digital, Iya. tapi jika tidak datang ke sana tidak bisa dirasakan itu. Iya, misalkan orang mau ke Makassar pastinya carinya pertama coto ya. Kalau Iya. wisata mancanegara ya. Mm-mm. Kalau di Toraja pasti carinya makanan khas Toraja. Iya. Ya, di Bugis pun demikian. Iya. Jadi itulah yang menjadi suatu keprihatinan bukan hanya di dalam daerah, bukan hanya dalam ranah kebudayaan, tetapi dalam juga pariwisata terhadap budaya digital literasi. Jadi yang kita mau kembalikan esensinya kembali adalah kearifan lokalnya, Kak. Oke. Iya. Esensinya dan bagaimana caranya kembali misalkan hal-hal kecil yang kita misalkan ya, kalau dalam budaya Toraja kan filosofisnya mengajarkan harmonisasi. Jadi kita harus kuat dulu di diri kita sebagai penggiat budaya. Iya. Apa itu artinya budaya Toraja? Lalu misalkan kita ke mahasiswa, ya kita tahu bahwa sekarang mahasiswa baik dalam budaya Bugis, Makassar, Toraja mengajarkan
kata tabe. Iya. Tapi dalam mahasiswa kita lihat sekarang di dunia akademik sudah jarang menggunakan kata tabe. Biar kena injak kayaknya Iya. tidak. Ya, kita ungkit kembali sedikit ya. Iya, iya, Jadi itu yang kurang sekarang maupun juga di daerah Toraja. Namun kita yang sebagai tahu bahwa fundamental budaya Toraja adalah formalisasi, kita tetap merangkul mereka untuk mengajarkan apa itu budaya tabe. Iya. Ya, jadi misalkan untuk perkembangan selanjutnya, misalkan kata coto, kita tidak mengajarkan mahasiswa sekarang bilang ini adalah makanan coto, tetapi kita harus tahu filosofisnya ini terbentuk dari mana, sejarahnya, Iya. Prosesnya ya. prosesnya. Jadi bukan hanya bilang makanan coto adalah bla bla bla. Ya. Jadi dari situ kita ajarkan mahasiswa, mereka sudah sadar sendiri Kak. Ada kesadaran sendiri bahwa oh ternyata identitas lokal saya itu harus berasal dari sebuah filosofis. Mm. Karena kalau kita berbicara mengenai budaya dan bahasa, Iya. lihatlah apa yang terjadi di budaya. Mengapa misalkan di Toraja Utara Selatan tidak pernah menyatu, Oh iya. ya selalu bentrok. Makanya Toraja kan tidak masuk di UNESCO. Mm. Karena dua daerah yang bertentangan. Lihatlah bahasa Toraja sekarang juga lokal sudah mulai bergeser. Iya. Ya, jadi kita perkuat dulu dengan filosofisnya Kak Ajat pelan-pelan memang kembali kita harus beradaptasi dengan era globalisasi dan filosofis harmonisasi dalam budaya Toraja mengajarkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan membiarkan saja generasi muda begitu aja. Oke. Kita tetap merangkul mereka. Wah. Iya. Nah ini nih menarik. Iya. Rengko, Iya. bagaimana caranya supaya ini generasi muda tak mau tahu tentang karakter budaya tak, kearifan lokal tak? Karena melihat sekarang mungkin kayaknya lebih menarik lihat Sun Jongki, ya. Iya. lebih menarik juga lihat artis-artis luar negeri, Taylor Swift dan sebagainya. Bagaimana sih akhirnya membuat agar anak muda tak ini? Kalau saya kan masih dapat Kak lagu-lagunya Aceh Larici, masih gue dapat. Iya. Masih sering Kak menyanyi lagunya lagu-lagu Makassar gitu. Tapi kan yang dikhawatirkan ini generasi muda tak. Iya. Tapi bagaimana caranya ini supaya mereka tetap mau dan tahu Iya. dan mematuhi dalam tanda kutip Iya. dengan karakter budaya yang kita punya Tabe. Iya. Yang terkait dengan sastra daerah ya, Iya. sepertinya saya sudah pernah bahas di waktu yang berbeda Mm-mm. bahwa kekayaan budaya kita itu adalah bisnis besar dan itu bisnisnya anak muda. Oh. Iya. Siapa yang tidak mengenal misalnya uang panai? Iya, Itu kan sudah bisnis anak muda banget itu ya. betul. Bisnis anak muda. Terus Setan Sumiati. Iya kan Iya, benar. seperti itu kan. Iya, iya. Kita tidak boleh semata-mata bahwa anak muda saat ini tidak mengenali budayanya. Oke. Iya. Karena itu sudah masuk di ranah bisnis kakap itu. Iya. Terus lagi misalnya nama-nama perumahan sekarang kan sudah misalnya Bumi Tamalandri, kata Tamalandri itu bagian dari bisnis itu yang luar biasa ya. Iya. Atau misalnya di Jalan Ribu Rakne itu kan bagian dari orang mengetahui bagaimana sih budaya kita sebenarnya. Iya. Jadi memang sebenarnya tinggal menuangkan itu dalam kehidupan sehari-hari agar anak muda tak ini terpapar terus dengan itu. Iya, sekarang kan anak muda dekat dengan digital ya. Iya. Sekarang bagaimana misalnya Songkolo begadang itu bisa dialiwahanakan. Misalnya dalam bentuk cerita-cerita tertentu. Bagaimana Iya. ceritanya dengan Songkolo, bagaimana cerita tentang Jalan Kote, itu diceritakan. Kami sudah membuat kamus itu bersama Pak Dir kerjasama dengan Balai Bahasa. Ih, bagus nih. Misalnya kuliner tradisional dengan segala kisahnya di dalam. Oh ada? Iya. Iya. Jadi itu kolaborasi sebenarnya budaya digital dan budaya tradisional. Ih, boleh dapatnya di mana sih? Saya serius, itu kayaknya hal yang menarik untuk bisa kita angkat juga nih di sini. Boleh. Heeh. Iya. Jadi kita bisa digitalisasi dalam artian mungkin kita bentuk narasinya di apa yang ada dalam situ kita bentuk Iya. digitalkan. Itu kan hal yang menarik. Iya. Nah terakhir nih karena melihat waktunya kita juga sudah makin terbatas. Saya ke Pak Dirk dulu deh. Nah Pak Dirk kita ngomong tentang budaya, kearifan lokal, karakter budaya yang juga Iya, Kak. bagaimana budaya digital yang ada sekarang. Closing statement, apa mungkin yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar kita di obrolan budaya kali ini, Tabe? Oke, budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari, dibiasakan dan diwariskan dalam masyarakat yang membentuk cara berpikir, bersikap dan bertindak manusia. Jadi berharapnya ke depan dalam dunia kebudayaan tentunya dan dunia kepariwisataan itu kearifan lokal ini bisa nanti tetap dilestarikan lewat dari generasi muda dan seterusnya Kak. Baik, saya ke Rengko. Dan Rengko closing statement mengingat perjumpaan kita yang makin di ujung waktunya, Dan Rengko Tabe.
Ya, globalisasi dan digitalisasi bukan musuh, bukan momok, tetapi itu adalah peluang untuk mengembangkan dan melestarikan budaya dan kebudayaan. Ya. Terima kasih RRI telah memberikan ruang dan tempat. Sama-sama. Kalau mau berdiskusi saya siap di Fakultas Ilmu Harusnya Budaya. judulnya ini kolaborasi ya. Lupa, Budaya digital menarik dan kali budaya tradisional ya. Iya, betul. Mudah-mudahan ada ruang-ruang lagi yang lebih luas. Amin, ya. Terima kasih RRI. Salam hormat saya dari Rengko, Fakultas Ilmu Budaya UNAS. Baik, terima kasih banyak dari Terima Rengko. kasih. Terima kasih banyak Pak Dir. Pendengar, budaya yang kita miliki itu bukan menjadi kendala yang bisa kita bawa menuju kebudayaan lain seperti budaya digital yang ada sekarang. Budaya digital jika kita kolaborasikan dengan baik akan memperbesar budaya kita yang kita miliki. Jadi sekarang pintar-pintarnya kita bagaimana melestarikan budaya yang kita miliki, bagaimana mengkolaborasikan antara digital dan juga budaya kita agar bagaimana budaya yang ada di Sulawesi Selatan makin bisa terdengar bukan hanya di Indonesia tapi sampai di mata dunia yang akhirnya bisa mendongkrak bagaimana kearifan lokal dan juga wisata kita yang ada di Sulawesi Selatan. Saya Irsan Saputra mewakili seluruh narasumber kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.